Terima kasih Yang Mulia. Ya. Mohon izin membacakan Ya, TV-nya silahkan diarahkan ke Kalimantan Timur ini sekarang. Ya, kameranya siapkan ke sana. Ya. Baik, mohon izin Yang Mulia. Ya. Kami menyampaikan ada 3 dalam eksepsi Yang Mulia, ada 3 Ya. eksepsi. Apa? Yang pertama terkait dengan kewenangan mengadili. Ya. Bahwa yang dimohonkan oleh pemohon meskipun SK penetapan hasil, tetapi dalam petitum pemohon meminta diskualifikasi. Diskualifikasi itu pada hakikatnya adalah menguji surat keputusan KPU terkait dengan penetapan pasangan calon peserta Yang Mulia menurut Ya. kami. Oleh karena itu tidak berwenang ya. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi menurut kami tidak berwenang untuk mengadili permohonan. Ya. Terus? Selebihnya dianggap dibacakan berkenan dengan kewenangan Mahkamah. Ya. Selanjutnya untuk berkenan dengan kedudukan atau legal standing pemohon, ambang batas yang diperkenankan oleh undang-undang di Kalimantan Timur untuk pemilihan kepala daerah Kalimantan Timur tahun 2024 adalah 1,5%, atau jika dikonversi ke dalam jumlah suara tapi 26.852 suara Yang Mulia. Ya. Tetapi selisih antara pemohon dengan pasangan nomor urut 2 adalah 202.606 suara atau senilai dengan 11,3% Yang Mulia. 11,3. Betul Yang Mulia. Jadi pemohon tidak melebihi memiliki ambang batas ya. Betul Yang Mulia. Karena melebihi ambang batas maka tidak punya legal standing. Betul Yang Mulia. Ya, terus apa lagi? Selanjutnya berkenaan dengan eksepsi permohonan tidak jelas atau kabur. Kabur. Ya. Jika mengikuti pada konstruksi Undang-Undang Pasal 75 MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi terkait dengan posita dan petitum untuk mengajukan proses perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi harus mencantumkan jumlah suara yang benar menurut pemohon. Angka-angka perolehan suara. Betul Yang Mulia. Ya. Jika mengikuti logika yang disampaikan tadi, setidak-tidaknya ada sekitar 20 ribuan suara ya yang harus dibuktikan oleh ya pemohon, atau jika mengikuti logika selisih 11% ada sekitar 202.000 suara yang harus dibuktikan oleh pemohon. Ya. Dan jika dikaitkan dengan maksimal jumlah TPS Yang Mulia, mohon izin, Ya. setidak-tidaknya untuk 202.606 suara dan dalam hal diasumsikan pemohon memperoleh suara seluruhnya 600 suara per TPS, tidak-tidaknya ada 338 TPS yang harus disandingkan di dalam permohonan. Oke. Atau jika dalam hal mendapatkan setengahnya 300 suara, tidak-tidaknya ada sekitar 676 TPS yang harus disandingkan. Oke. Faktanya dalam persidangan, dalam permohonan Yang Mulia, mohon izin, tidak ada satupun penyandingan data di tingkat TPS Yang Mulia. Ya. Dan dalam persidangan pendahuluan secara eksplisit kuasa hukum pemohon ketika ditanya oleh Yang Mulia Prof. Eni menyatakan bahwa memang tidak pernah fokus untuk menyandingkan data-data TPS Yang Mulia. Ya. Demikian Yang Mulia. Ya. Itu eksepsi ya. Itu eksepsi Yang Mulia. Terus pokok permohonannya sekarang? Terkait dengan pokok permohonan Yang Mulia, dari sekitar 50-an halaman yang disampaikan, kami hanya disebut 2 kali Yang Mulia terkait dengan termohon dikatakan menjadi pilar-pilar yang turut mereduksi kualitas dan integritas demokrasi. Kemudian termohon dianggap menjadi aktor yang melakukan politik uang atau dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap praktik politik uang tersebut. Nah, menurut kami Yang Mulia, dalil tersebut keliru karena termohon dalam hal ini adalah KPU, itu bertugas untuk menyelenggarakan pemilu. Lagi pula dalil yang disampaikan tidak dijelaskan siapa yang dimaksud termohon dalam pengertian di tingkat kabupaten kah, di tingkat PPK kah, atau di tingkat PPS kah, atau KPPS. Dan tidak dijelaskan juga mengenai secara detail kapan, di mana, dan bagaimana caranya termohon membiarkan adanya politik uang tersebut. Dan sampai saat ini tidak pernah ada satu putusan atau rekomendasi Bawaslu terkait dengan apa yang didalilkan oleh pemohon Yang Mulia. Iya. Baik, berikutnya Yang Mulia terkait dengan dalil bahwa ada pelanggaran hukum yang juga terjadi secara prosedural pada tahap pemungutan dan penghitungan suara. Menurut pemohon menemukan banyak terjadi kesalahan pencatatan angka perolehan suara di tempat pemungutan suara. Kemudian saksi pemohon mengajukan keberatan atas kejadian kesalahan pencatatan tersebut. Namun demikian kelompok penyelenggara
dan pengawas tidak menyelesaikan keberatan tersebut. Terhadap dalil tersebut yang mulia, tidak dijelaskan secara eksplisit di mana lokasinya, kemudian soal hasil akhirnya, kemudian tidak juga dijelaskan pada konteks apa pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran prosedural. Terlebih sebagaimana tadi kami sampaikan yang mulia, pemohon tidak menyebutkan secara eksplisit detail-detail TPS mana. Sebagai informasi yang mulia, di Kalimantan Timur terdapat 6.274 TPS yang tersebar di 105 kecamatan. Jadi secara umum apa yang disampaikan pemohon adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak bisa dibuktikan karena itu tidak dapat diterima yang mulia. Terkait dengan dalil yang lain yang mulia, mengenai kartel politik yang seolah-olah membuat pemohon tidak bisa maju sebagai calon gubernur, kami sampaikan bahwa secara umum yang mulia, proses pengumuman pendaftaran pasangan calon, penerimaan pendaftaran, kemudian verifikasi, dan seterusnya hingga penetapan pasangan calon yang mulia, dan selanjutnya dianggap dibacakan. Ya. Baik, untuk selanjutnya berkenaan dengan dugaan praktik politik uang, ya, kami bisa sampaikan bahwa sampai saat ini tidak ada putusan Gakumdu atau dari Bawaslu atau dari Kepolisian dan Kejaksaan terkait dengan itu yang mulia. Ya, jadi tadi yang saya minta penegasan. Jadi tidak ada rekayasa pencalonan yang dilakukan partai-partai politik di Kalimantan Timur berarti. Tidak ada yang mulia. Tidak ada itu. Tidak ada yang mulia. Karena faktanya yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon yang mulia. Tetap jadi calon. Baik yang mulia. Ya. Terus? Itu sebagian besar sudah kami jawab dan kami bantah. Kalau begitu Ya, petitumnya sekarang. Baik. Baik, petitum. Dalam eksepsi 1 menerima eksepsi termohon untuk seluruhnya. 2 menyatakan permohonan yang diajukan pemohon tidak dapat diterima dalam pokok permohonan. 1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2 menyatakan benar dan tetap berlaku surat keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur nomor 149 tahun 2004 tentang penetapan hasil pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 tanggal 9 Desember 2024. 3 menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 yang benar adalah sebagaimana berikut. Nama pasangan mati ya? Ya, tolong petugas diganti. Besok lain kali kalau mau sidang dicek seluruhnya ya. Baik, mohon izin melanjutkan yang mulia. Oh, nah itu tadi yang salah berarti yang ngomong itu. Baik, nama pasangan calon 1 Dr. Insinyur Haji Isra Nur MSI dan Haji Hadi Mulyadi SSI MSI dengan perolehan suara 793.793. Kedua, Haji Rudi Masud SEME dan Insinyur Haji Seno Haji MSI dengan perolehan suara 996.399 suara dengan total suara sah 1.790.192 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum termohon Muhammad Ali Fernandes dan kawan-kawan ditandatangani. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Itu tadi mic-nya semprot basah jadinya nggak mau bunyi itu. Sekarang pihak terkait saya persilahkan. Baik, terima kasih yang mulia. Kami dari pihak terkait atas nama Agus Amri dan rekan saya Muhammad Faisal mewakili calon gubernur nomor urut 2 dalam Pilkada Kalimantan Timur. Kami ingin highlights pada poin 12 dari permohonan pemohon yang merupakan inti sari dari keseluruhan permohonan setebal 52 halaman. Kami kutip bagian-bagian yang akan kami respon dari angka 12 dari pokok permohonan dari pemohon yang mulia. Ya. Di sana ada 4 poin terkait kartel politik, terkait tuduhan tentang money politik, terkait pelibatan aparatur dan struktur pemerintahan dalam pemenangan, dan yang terakhir tentang penyelenggaraan pemilu yang tidak netral dan tidak profesional. Ya. Kami akan merespon satu persatu dari pokok permohonan, namun demikian sebelumnya kami akan merespon eksepsi dari kami sebagai pihak terkait. Ya.
Eksepsinya gimana? Singkat-singkat saja. Eksepsinya bahwa mahkamah tidak berwenang dikarenakan dari seluruh pokok permohonan adalah merupakan pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, dan pelanggaran kode etik sesungguhnya. Oke, terus? Dan termasuk legal standing dari pemohon, dan kami ingin berterima kasih karena pada angka 12 hal ini pun juga sudah diakui oleh pemohon karena memang jauh melampaui ambang batas yang disyaratkan pasal 135A yaitu 11,3%. Ya. Kami di Kalimantan Timur dengan populasi 2 juta sampai 6 juta ikut pada ketentuan 1,5%. Ya. Berarti maksimal angka koefisiennya adalah 26.000 sekian. Ya. Dan kami 202.000 sekian. Selanjutnya, dalam pokok permohonan terkait kartel politik. Tuduhan mengenai kartel politik atau tindakan memborong partai, kami respon dengan bukti-bukti kami bahwa sesungguhnya partai politik itu bukan seperti barang yang mulia, di mana kita datang ke pasar bawa duit dan kita bisa bawa pulang partai yang kita mau. Yeah. Dalam kenyataannya, partai politik itu menerapkan standar yang sangat ketat dalam memilih calon-calon yang akan mereka usung dalam pemilihan kepala daerah. Berarti seperti itu. Jangankan untuk mendapatkan partai, mendapatkan seorang cewek aja saya kira kita susah sekali, apalagi partai, karena partai punya standarnya sendiri. Begitupun tuduhan partai politik tidak berdasar, dan kami buktikan di mana sebenarnya baik paslon nomor 1 dalam hal ini pemohon maupun paslon 2 sama-sama melakukan pengajuan atau permohonan rekomendasi ke semua partai. Mendapatkan cewek ini. Siap. Ya. Kayaknya kuasa hukumnya ini playboy ini. Enggak yang mulia. Punya pengalaman mendapatkan cewek susah. Dan gagal yang mulia. Susahnya minta ampun. Apalagi merayu partai politik. Oh, ya. Cewek aja susah. Sumpah. Ya. Jadi tuduhan ini jelas tidak berdasar. Seolah-olah partai politik. Kalau tanya Prof Anwar enggak gampang itu. Iya, soalnya beliau ganteng daripada saya yang mulia. 11-12 lah dengan Prof Arif Hidayat. Tapi mungkin akan dievaluasi sama Prof Betty terkait ini, Prof Edi. Jangan cewek, nanti Prof Edi marah nanti. Oke, hanya sebagai contoh bahwa semuanya punya kebebasan untuk mengatakan iya dan tidak. Tidak lanjutkan. Poinnya di situ yang mulia. Jadi tidak ada rekayasa ya? Tidak ada rekayasa, semuanya natural, alami sekali. Ya. Semua sama di hadapan partai politik. Selanjutnya terkait ada yang beberapa secara spesifik kami harus sampaikan, terutama buku ajaib yang setebal ribuan lembar yang dilambai-lambaikan oleh rekan Refli Harun sebagai pemohon, yang secara spesifik kami harus respon itu yang mulia. Ya. Bahwa Gimana responnya? dalam kenyataannya buku dengan judul Siraman Money Politik Rudi Masud pada Pilkada Pilgub pada Kabupaten Kutai Kartanegara, semacam LPJ gitu. Kami pastikan bahwa buku tersebut karang-karangan disampul ulang, di mana data-data dari orang-orang yang ada di dalam buku itu ketika diverifikasi dan itu sudah pernah disampaikan ke Bawaslu, itu tidak valid, sehingga laporan itu tidak dapat dilanjutkan oleh Bawaslu. Oke. Latar belakangnya itu, dan orang yang membuat buku itu pun saat ini sedang kami laporkan karena dengan tuduhan manipulasi bukti yang ternyata kemudian akhirnya diajukan kepada sidang yang mulia ini. Sehingga ini akan bagus bahwa saudara atas nama Odi Setiawan alias Wawan sedang kami laporkan karena akhirnya membawa buku ini ke sini, padahal sebelumnya sudah pernah disampaikan di Bawaslu dan bukti-bukti itu tidak valid. Ya. Oke, selanjutnya terkait masih money politik, keterlibatan Harum Center. Dapat kami jelaskan, Harum Center itu Haji Rudi Masud Center, sebuah lembaga sosial kemanusiaan yang memang berdiri dan beraktivitas jauh sebelum pilkada yang mulia. Harum Center ini memang setiap hari melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Sudah kami sertakan bukti-bukti, foto-foto dan berita-berita kegiatan yang jauh dari tahun sebelum 2020 dan itu jauh sebelum pilkada. Jadi itu tidak bisa dikaitkan bahwa dukungan Harum Center untuk melakukan atau terkait dalam kegiatan memberikan dukungan terhadap Pilgub yang kebetulan diikuti oleh Rudi Masud. Selanjutnya kami ingin merespon tentang itu, tentang ketidaknetralan aparat atau TSM ya. Kami ingin merespon ini sebagai penantang yang mulia.
Saya ingin kita semua punya akal sehat. Siapapun orang waras bilang bahwa penantang tidak bisa menggerakkan aparat. Berbeda halnya jika kami incumbent. Jadi yang incumbent itu malah pemohon ya? Pemohon, Iya. ajaibnya kami yang tidak pernah menjabat ketua kepala desa, lurah, camat, bupati, apalagi gubernur, dituduh melakukan menggerakkan aparat sipil, penyelenggara negara untuk memberikan dukungan. Ya, itu dalil itu ditolak Yes, ya. dan kami tolak itu. Ya, terus? Terakhir, kalau itu mungkin porsinya penyelenggara yang mulia, karena Ya, itu tuduhan tadi sudah dialamatkan dijawab. ketidaknetralan aparatur, Sudah tadi dijawab. udah dijawab. Ya. Nanti ada Bawaslu, itu porsi saya nggak mau mengambil alih porsi mereka. Ya. Tapi akan ada bagian yang akan disampaikan oleh rekan Nanti kalau saya. kelebihan ngambil alih nanti honornya terlalu banyak itu. Oh, baik. Terima kasih. Amin. Makasih yang mulia. Tapi akan ada sedikit yang akan disampaikan lagi oleh rekan saya. Ya, petitumnya kalau anu sudah, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Petitum berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dan tidak dapat masuk pemeriksaan lanjutan. 3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur nomor 149 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur tahun 2024 tertanggal 9 Desember 2024. 4. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor urut 1, pasangan calon Dr. Insinyur Haji Isran Nur MSI dan Haji Hadi Mulyadi SSI MSI, perolehan suara 793.793. Nomor urut 2, Paslon Haji Rudi Masud SEME dan Insinyur Haji Seno Aji MSI, perolehan suara 996.399 suara. Dari total surat suara sah 1.790.192 suara. 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur nomor urut 2 atas nama Haji Rudi Masud SEME dan Insinyur Haji Seno Aji MSI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Kalimantan Timur pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo ad bono. Hormat kami yang mulia, kuasa hukum pihak terkait, Agus Amri SIMA CLA, Muhammad Faisal SIMA CLA, dan rekan-rekan dari kantor hukum Agus Amri Affiliate Kalimantan Timur. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Bawaslu Kalimantan Timur, silakan. Pokok-pokoknya saja, resumenya panjang enggak? Resumenya 15 halaman tapi Waduh. kita tidak akan baca semua yang mulia. Iya, yang pendek aja ya. Siap. Terima kasih yang mulia. Silakan. Yang terhormat pemohon, termohon, pihak KPU dan pihak terkait, kami dari Bawaslu akan menyampaikan keterangan tertulis kami, Ya. di mana saya bersama sahabat saya dari Bawaslu Kaltim, saya sendiri Dani Bunga dan sahabat saya Daini Rahmat. Langsung saja yang mulia, Ya. bahwa terkait dengan permohonan yang disampaikan oleh pemohon ini, pada pokoknya ada beberapa poin. Pertama, mendalilkan terkait keberatan hasil perhitungan suara di Gubernur Kalimantan Timur, di mana terkait dengan perhitungan surat suara itu tidak ada laporan atau temuan ataupun permohonan sengketa pemilihan kepada Bawaslu. Dalam perhitungan tidak ada laporan Tidak ya. ada laporan, tidak ada temuan pada saat penghitungan surat suara di Ya. tingkat provinsi. Terus? Kedua, Bawaslu Kalimantan Timur sudah menyampaikan himbauan kepada KPU untuk menaati segala proses terkait dengan proses dilaksanakan oleh KPU untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku. Ya. Dalil yang kedua terkait dengan praktek politik uang, singkat-singkat aja yang mulia. Ya. Di mana pemohon mereka membeli suara warga Ya. untuk menentukan calon pasangan nomor 2 secara terstruktur sistematis masif di beberapa wilayah ya,
ada pendistribusian dana, terus ada ketua-ketua RT yang membagi-bagikan uang kepada warga, terus ada penyelenggara pemilu yang tidak netral, serta ada rentetan kasus-kasus pembagian uang kepada warga dan praktek politik uang secara TSM di rentan waktu tanggal 25 September sampai dengan 26 Desember. Itu pokoknya yang mulai. Jadi dari total dari 26 dalil pemohon ya di pokok permohonannya pemohon ada 7 yang tidak ada 7 yang bukan laporan ke Bawaslu dan ada 3 dalil dari pemohon yang itu kedobol. Jadi total ada 16 laporan yang masuk yang sudah kita register dan sudah kita proses penanganan pelanggaran di Bawaslu. Gimana Dari ada temuan apa? Dari 16 ini terkait dengan rata-rata money politik uang, di mana semuanya ini dihentikan oleh Bawaslu karena tidak terpenuhi unsur. Tidak ada unsur Tidak ya, ada unsur, tidak kan? terpenuhi unsur. Ya, semua melalui proses penanganan di Bawaslu melalui prosesnya yang namanya Sentra Gakumdu. Ya. Semua para pihak, semua saksi-saksi sudah kita panggil dan memang unsurnya tidak kuat untuk Tidak kita naikkan. terpenuhi. Tidak memenuhi unsur. Oke. Terus terkait dengan pelibatan aparatur dan struktur pemerintahan, Ya. memang ada beberapa kasus yang kita tangani terkait ASN yang diduga terlibat dalam kampanye dan kita teruskan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini BKN. BKN. Ada sudah, jadi kita lakukan penanganan Memang pelanggaran. ada pelanggaran administratif. Ya, itu menjadi kewenangan dari kode etik daripada ASN. Kode etik ASN. Nanti ada sanksi dari BKN, tapi sampai saat ini kami sudah Belum mengkonfirmasi ada, ke BKN, belum ada informasi dari sana. Oke. Terus Terus? terkait kami lanjutkan ke mendalilkan pelanggaran hukum juga terjadi secara ini yang terakhir terhadap prosedur pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, walaupun tidak dijelaskan secara spesifik TPS-TPS mana saja, yang dimana didalilkan ada TPS, KPPS dan pengawas TPS tidak menyelesaikan keberatan, tapi pada hasil pengawasan Bawaslu ada prosedur-prosedur memang yang kami dapati yang belum tepat. Iya. Makanya kami melakukan rekomendasi PSU di 6 kabupaten kota dan sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Rekomendasi PSU di beberapa TPS, ada 10 TPS yang kita rekomendasi kepada KPU dan sudah dilaksanakan PSU tersebut. Oh, ada rekomendasi PSU Ada sudah rekomendasi dilaksanakan. dan dilaksanakan. Ada yang dilaksanakan, ada yang tidak, karena kewenangan untuk melakukan PSU itu adalah kewenangan daripada KPU. Oke. Karena kami mendapati dari hasil pengawasan kami ada beberapa pelanggaran administrasi, makanya kami bikin saran perbaikan dengan menerbitkan rekomendasi PSU tersebut. Ya, itu ada berapa rekomendasi PSU? Ada 10 TPS yang mulia. 10 TPS. 10 TPS. Ada di bukti kami, sudah kami sampaikan di Sudah ada sudah ada buktinya. buktinya, sudah kami lampirkan juga sebagai bukti. Oke. Baik. Terus apa Mungkin lagi? Terakhir kami ini ya. kami hanya ingin, karena kemarin sempat sampaikan di dalam sidang ini terkait dengan bukti yang setebal kemarin disampaikan oleh kuasa hukum pemohon. Ya. Untuk kasus tersebut mungkin akan dijelaskan oleh PIC Divisi Penanganan Pelanggaran karena beliau yang mengurus secara teknis, tapi pada intinya kasus tersebut memang dilaporkan kepada Bawaslu dan kami sudah tindak lanjuti dan memang buktinya tidak kuat. Buktinya tidak kuat karena saksi-saksi yang kita laporkan itu dia tidak tahu terkait dengan itu. Cover pun yang kita tanyakan kepada pelapor, kenapa, siapa yang menjilid cover ini, dia pun tidak tahu. Jadi memang bukti ini menurut kami tidak cukup untuk dinaikkan untuk ke tingkat penyidikan. Mungkin akan dijelaskan oleh sahabat saya, Bang Dani Rahmat, dipersilakan. Iya. Ini sahabatnya apa? Bawaslu juga kan? Bawaslu Kaltim khusus untuk Khusus. divisi penanganan pelanggaran. Oke. Silakan. Baik, izin yang mulia, sedikit menjelaskan berbicara masalah terkait yang dibawa oleh kuasa daripada pemohon adanya siraman Kurtai Kartanegara, bahwa kebetulan yang melakukan klarifikasi kepada pelapor langsung saya sendiri, dan dari beberapa hasil klarifikasi yang kami lakukan penanganan dengan Gakumdu itu pelapor tidak bahwa ketika kita tanya bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban siraman itu pelapor tidak tahu,
dan pelapor hanya dapat dari teman-teman relawan, dan siapa yang melakukan penjilitan bukti laporan tersebut, dan pelapor menyampaikan bahwa itu dari tim pelapor, seperti itu. Dan pelapor tidak mengenal juga siapa dan nomor handphone sekaligus dokumentasi foto yang hari ini ada dalam dokumen tersebut. Jadi Gakumdu melakukan penilaian bahwa tidak cukup bukti untuk masuk ke dalam tingkat pidana. Oke. Ya, izin. Terima Ya. kasih. Yang Mulia. Terima kasih. Ada lagi yang disampaikan? Cukup? Mungkin itu cukup ya. Cukup baik. Terima Kalau kasih. begitu, Prof Eni ada yang mau sampaikan? Silakan, Prof. Ya, ini karena tingkat gubernur ada waktu agak panjang sedikit ya. Siap. Silakan, Prof Eni. Baik, terima kasih kepada termohon KPU. Tadi agak singkatnya disampaikan ya. Berkenaan dengan proses pendaftaran calon, ini kan kebetulan hanya ada 2 pasangan calon ya. Pasangan calon yang pertama itu ya, yang petahana ya, petahana. Bukan Itu petahana, proses pendaftaran calonnya itu seperti apa? Apakah prosesnya berjalan lancar ataukah ada persoalan terkait dengan hal yang menyangkut dukungan partai politik dan sebagainya? Bisa dijelaskan singkat? Siap, Yang Mulia. Jadi kedua pasangan calon itu mendaftar di saat jadwal pendaftaran dan keduanya tidak ada masalah. Kemudian memang kedua pasangan calon itu memasuki masa perbaikan karena hanya masalah administrasi dan kemudian saat penetapan juga tidak ada masalah. Dukungan partai politiknya bagaimana? Dukungan partai politik yang dari pasangan calon nomor 1 cukup dari partai PDIP dan Partai Demokrat, Yang Mulia. Sisanya ke pasangan calon nomor urut 2 untuk yang memiliki kursi di DPRD. Oke. Kemudian juga pelaksanaan pengambilan nomor urut juga berlangsung sangat gembira, sehingga kemudian masuk ke debat, kemudian ke pelaksanaan hari pemungutan suara dan Itu sesuai dengan sesuai dengan PKPU nomor 2 sekuennya tahun. waktu dan segala macam sama semua. Siap, ya. Tidak ada yang berubah sama sekali situ ya. Betul, Yang Mulia. Kemudian tadi dijelaskan tidak ada keberatan saksi, apa betul? Untuk keberatan saksi pada saat Di TPS, dari mulai TPS ada nggak keberatan kalau dari saksi mulai dari TPS? saya pastikan, Yang Mulia, saya memeriksa di info pemilu tidak ada satupun keberatan dari pasangan calon nomor 1 dan nomor 2 kalau untuk di TPS. Di TPS, mulai dari seluruh TPS. Tadi TPS-nya ada berapa? 6.000 ya? Ada 6 ribuan, Dan. Itu yang menyatakan keberatan ada berapa? Rasanya tidak ada, Yang Mulia. Kalau di TPS, Yang Mulia, karena kelihatan dari C hasil yang dibuka di CHC, tanda tangan semua itu saksinya? 6.274 tanda tangan. 6.000? 274 PS. Iya. Itu tanda tangan semua itu? Iya, Yang Mulia. Kecuali yang tadi 6 rekomendasi PSU di sebelah TPS itu juga tanda tangan atau tidak? Yang Mulia, kalau untuk di PSU saya nggak sempat melihat, tapi dari seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu, memang ada yang tidak dilaksanakan oleh KPU karena tidak sesuai dengan PKPU pasal. Yang tidak dilaksanakan soal apa itu? Karena masih satu orang saja yang melakukan pencoblosan, jadi tidak sesuai dengan PKPU. Oh, ya pasal satu itu. 50E. Ya, oke. Kemudian Bawaslu, ini kan ada 6 yang direkomendasikan untuk PSU di 10 TPS tadi ya. Itu yang 10 TPS yang dilakukan PSU itu apakah termasuk yang didalilkan pemohon ada di Kelurahan Sungai Dharma, kemudian Pampang Budaya dan seterusnya, atau di luar yang didalilkan di situ? Di luar, tapi memang ini bervariasi. Ada yang pemilihan wali kota, bupati, ada juga yang gubernur. Oh, jadi yang 10 Ini TPS keseluruhan. Ya. seluruhnya ya? Keseluruhan ada. Tidak berarti ini hanya untuk gubernur, tapi juga bisa bupati. Bisa juga bupati atau wali kota, ya. Ini coba gabungannya menjadi Gabungan menjadi 10 TPS. yang dari pengawasan Bawaslu provinsi. Oke. Ini menambahkan sedikit, Yang Mulia, Ya. terkait dengan karakter politik. Tadi lupa kami sampaikan bahwa Bawaslu sudah ada surat himbauan, ada buktinya ke Bawaslu kepada partai politik untuk tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses tahapan pencalonan usulan dari partai politik ke KPU terkait dengan pasangan calon. Ada surat himbauan dari
dari kami kepada partai Dari politik. Bawaslu Provinsi. Bawaslu ke Iya. ada buktinya di kami sampaikan. Kalau 16 laporan yang ke Bawaslu itu laporan untuk paslon 1 atau laporan paslon 2? Laporan Keseluruhan paslon 1 ke paslon 2 yang diduga money politik. Paslon 1 ke paslon 2. Ya, Yang dan- dari paslon 2 ke paslon 1 ada nggak laporan juga? Tidak ada. Tidak ada. Tidak memang. ada. Ya. Jadi 16 laporan itu yang dari paslon 1 Ya. ke paslon 2. 16 itu yang ditindaklanjuti itu tadi ya. Oke. Terkait dengan bukti termohon. Ini bukti yang diajukan itu ada nggak yang berkaitan dengan C hasil yang didalilkan ini menyangkut ada beberapa kelurahan itu, ada nggak C hasilnya? Berapa sebetulnya perolehan suara paslon 1, paslon 2? Tidak yang mulia, karena kan pemohon tidak menyandingkan data C hasil. Jadi tidak ada Tidak ada yang bukti mulia. C hasil soal itu juga? Tidak ada yang mulia. Kami hanya menyandingkan data kabupaten dan provinsi yang mulia. Bukti apa itu? Rekapitulasi Rekapnya saja. provinsi yang Rekapitulasi mulia. tingkat Betul. kabupaten. Betul yang mulia. Iya baik, terima kasih. Baik, terima kasih yang mulia. Ya, terima kasih Prof. Heni. Yang mulia Prof. Honor, cukup, baik. Ya, sudah selesai, kita sahkan buktinya. Pemohon menambahkan bukti P93, P99 sampai dengan P135. Benar yang mulia. Ya, disahkan ya untuk pemohon ini tambahannya, bukti tambahan masih sesuai dengan ketentuan. Ya. Disahkan. Yang mulia mohon izin kami mau tambahan alat bukti lagi. Sudah nggak bisa karena sudah nggak bisa di-ensage oleh pemohon ya, karena kalau masih diperbolehkan nggak adil bagi yang lain nanti. Sebab kami mau mengajukan kemarin yang mulia. Tetapi Ya kalau kemarin kan sudah batas waktunya juga sudah lewat panjang. Ya. baik. Tapi nanti kalau masuk sidang pembuktian masih bisa diajukan. Ya. Baik. Kemudian termohon T1 sampai dengan T14. Betul yang mulia. Baik. Kemudian pihak terkait PT1 sampai dengan PT65. Pihak terkait? Betul yang mulia. Ya jangan nyari cewek lagi. Oh, siap, PT1 sampai dengan PT65 dijawab dulu. siap yang mulia. Ya, betul ya? Betul yang mulia. Baik. Pihak Bawaslu PK 211 sampai dengan PK 21189. Siap, benar yang mulia. Ya, semuanya sudah diverifikasi, sudah betul, disahkan. Baik. Ini kita break 10 menit dulu karena harus ke toilet, tidak pakai cutter, tidak ada ember di bawah saya ya. Kita break 10 menit ya. Nanti silakan ke toilet, habis itu harus masuk 10 menit sesudahnya. Sidang diskors 10 menit. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.